Ada nggak di situ? Nah, coba Steve bacakan halaman kedua. Itu ada tulisan bagus di lembar pertama, Steve. Bukan di dalamnya, pas covernya itu. Yang soal nation, ya, yang coklat itu. Coba dengarkan ini. Bagus sekali tulisan itu. This nation was founded not by religionists, but by Christians. Not on religion, but on the gospel of Jesus Christ. Berarti kata itu negara ini nggak dibangun oleh agama, orang-orang beragama, tapi oleh orang Kristen. Kristen yang bukan juga oleh agama, tapi oleh Injil. Jadi Papa itu dari dulu tidak ingin semua orang beragama Kristen. No way. Kalau cuma jadi agama Kristen buat dia gampang. Tapi yang dia rindukan supaya semua orang diselamatkan. Beda loh saudara. Saudara tolong cari buku judulnya The Organic Church. Tulisan Neil Cole. Tahun 2006 yang lalu saya dapat buku itu dari New York. Begitu saya baca, saya langsung minta izin untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari 2007 selesai buku itu. Dan menggemparkan Indonesia. Judulnya sama, Gereja Organik. Neil Cole menuliskan betapa banyaknya kesalahan gereja. Dan di buku itu dia menulis, kenapa 70 sekian persen anak muda Amerika nggak suka gereja, tapi percaya Yesus. Baca buku itu. Nah, di situ Neil Cole menulis, Kristen bukan agama. Bukan soal ritualnya, bukan. Cari ya buku itu. Tipis nggak banyak. Secara organik dibuka. Wah, jelas sekali. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Diselamatkan. Kita jadi garam dan terang. Ini pekerjaan Papa yang belum selesai. Kita semua tahu bukan? John 3:16. Betul? Kalau sampai ada di antara kita nggak tahu ayat itu, berarti sudah belum Kristen. Loh iya dong. Gara-gara ayat itu kita jadi percaya Tuhan Yesus. John 3:16. Oke? Nah, gabungkan. Yohanes 3:16 dengan 1 Timotius 2:4 tadi itu. Sama bukan? Bahwa dia mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Harusnya gereja itu mikir. Yang dikerjakan gereja itu harus satu ini. Bagaimana Yohanes 3:16 itu dikenal oleh semua orang. Saudara, 3 tahun terakhir ini saya sudah menyaksikan gereja di Indonesia. Pasti saudara kaget kalau saya dengar ini. Sampaikan kepada semua orang, Yesus itu bukan orang Kristen. Dan dia juga tidak beragama Kristen. Iya atau bingung? Nah, coba jawab, iya atau bingung? Bingung, jujur. Kalau Yesus orang Kristen, yang lain pasti gak mau terima. Siapa bilang dia orang Kristen? Ayo ngaku. Siapa bilang dia pendiri agama Kristen? No way juga. Betul? Nah, ketika gereja memberi pakaian Yesus, a robe of religion, orang lain menolak. Saya beri contoh. Satu hari saudara butuh gula, butuh minyak goreng misalnya, butuh garam. Wah, kaget. Ke semua toko saudara datang. Ternyata gula, garam, minyak goreng, beras ada labelnya. Ini gula Islam, ini garam Hindu, ini beras Buddha, ini minyak goreng Sikh, ini apa? Ayo, kita sebagai orang Kristen beli nggak? Kalau ada labelnya itu, ya nggak mau dong. Nah, ayo kita menyatakan kepada dunia, Yesus itu bukan orang Kristen. Yesus itu Yesus. Firman ini pun bukan milik gereja dan bukan milik orang Kristen. Setuju? Ya harus. Mau nggak setuju mau gimana lagi? Karena begitu kita nyatakan firman itu untuk orang Kristen, yang lain nggak mau terima. Saudara, ayo kita buat ini supaya dunia itu tahu Yesus bukan orang Kristen. Yesus itu Yesus. Semua orang boleh terima dia. Tanpa kamu pindah agamamu, itu urusan nanti. Amin. Nah, bagaimana Yohanes 3:16 dikenal oleh semua orang? Supaya mereka tahu siapa yang mengasihi mereka. Itu sebabnya saudara, dalam hidup ini kita harus merubah banyak konsep kita. Saya berikan satu pertanyaan kepada saudara, tapi jawabannya multiple choice. Cuma A dan B aja nggak banyak. Supaya renungkan. Setelah kita tahu dari semua ini, menurut saudara,
Papa di surga dan Tuhan Yesus itu lebih senang dibangunkan gedung gereja yang yang hebat, dibuatkan kebaktian yang luar biasa, atau B, kita carikan orang-orang yang belum kenal dia supaya mereka kenal dia, atau B jawabannya yang betul, benar, pasti, sungguh. Saya tanya lagi nih, yang lain gimana? Nggak boleh belangko, nggak boleh abstain. Ayo harus jujur jawab. Ayo gimana kira-kira, ayo. B atau A, cepat. Betul? Terakhir saya jawab, betul yang B? Ya, saya tanya balik, tunggu dulu. Saya tanya balik. Makanya, nggak ada. Cuma 2 aja, milih. Oke? Saya tanya balik. Secara fakta, gereja ngerjakan yang mana? Nah, itu namanya apa? Tahu mana yang benar, kenapa buat yang salah? Ayo, namanya apa itu? Ini kesalahan kita. Ketika kita sibuk hanya dengan kebaktian. Maaf, saya cerita gereja Indonesia ini. Saudara, kenapa sekarang di Indonesia juga banyak orang capek jadi Kristen? Karena tiap minggu duit melulu didengar di gereja. Betul enggak? Duit saja. Friksi gitu ya, bentrokan atau apa. Iya. Iya. Suara saya lebih bagus. Ada buku yang saya tulis tapi lewat rekaman, judulnya Intrik dalam Gereja. Ada 2 seri, pertama dan kedua. Oh, itu bikin ribut para pendeta. Saya dikatakan, saya tulis di situ. Sekarang ini jangan pernah takut jalan di kuburan walaupun malam. Kenapa? Karena sekarang sudah nggak ada seekor pun setan di kuburan. Sebab semua sudah pindah ke gereja. Wah, itu banyak pendeta marah. Ya, kenapa? Dengarkan ini. Karena di kuburan hampir kita nggak pernah dengar ada orang bertengkar gara-gara duit. Betul nggak? Di kuburan kita nggak pernah bertengkar orang berebut posisi. Tapi di gereja banyak betul itu. Jadi saya tanya dari mana sekarang? Nah, kenapa mereka capek ke gereja? Maaf, nggak semuanya, memang nggak semuanya, tapi sebagian besar. Bayangkan, kalau gereja itu masih mortgage dengan bank yang sekian belas tahun atau sekian tahun, ya pendeta harus mengingatkan terus, jangan lupa cicilan bulan ini. Kalau nggak yang bayar siapa ini cicilannya? Ayo, betul? Duit aja diomongin. Senin sampai Sabtu sudah capek dengan duit, Minggu mau istirahat, duit lagi. Kalau gerejanya sudah lunas, ini gereja di Indonesia hobinya, tetap duit lagi. Kenapa? Renovasi. Kita mesti ngerubah ini, ngerubah itu terus saja. Capek. Kapan kita ngurus orang? Berarti kita harus ngurus orang lebih daripada ngurus maintenance. Karena kalau kita baca dari seluruh Alkitab ini, Yesus ngurus orang. Nanti saudara, ini cuma perenungan aja. Saya ini sebagai pendeta, namanya pendeta kan khotbah. Itu kan seneng kalau bisa belajar dari khotbah pendeta yang lain. Atau dari khotbahnya Tuhan Yesus. Tapi aneh saudara, nanti saudara cari di 4 Injil itu. 80 sekian persen, hampir 90% yang ditulis di Alkitab ini, 4 Injil itu bukan isi khotbahnya Yesus. Aneh bukan? Nah, mungkin saudara baru kaget ini. Jadi misalnya gini, setelah dia ngajar, maka dia keluar dari kota itu. Nah, yang ditulis itu, waktu dia keluar tuh ngapain? Menyembuhkan orang ini, nolong orang itu. Khotbahnya nggak ditulis. Lah, padahal kan saya perlu khotbahnya. Ngerti nggak maksud ini? Itu luar biasa. Apa arti dari firman itu? Gereja kita jangan banyak ngomong. Actionnya perlu. Karena dunia itu butuh itu. Katakan amin. Saya selalu berkata kepada saudara Indonesia, kamu pikir ketika doa untuk negara, doa untuk bangsa, doa untuk ini. Hei, saya bilang, tunggu. Bangsa ini gak akan kenyang, gak akan selamat hanya karena kita rajin berdoa, rajin khotbah, rajin nyanyi. Hanya dengan khotbah, nyanyi, berdoa, khotbah, nyanyi, berdoa, gak akan selamat bangsa ini. Kapan kita bergerak?